Kita mulai aja. Boleh? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah i'tikaf Masjid Al-Ikhlas. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam 26 tidak boleh juga dianggap remeh, ya, karena berdasarkan hadis Bukhari Muslim, Lailatul Qadar bisa jadi juga datangnya malam 26, bisa juga datangnya malam genap. Sebab dalam satu hadis Nabi sabdakan, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan atau Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ya, sekalipun prioritasnya adalah yang ganjil-ganjil, tapi tetap tidak menutup kemungkinan malam genap pun tetap kita harus mencarinya, supaya kalau memang turunnya malam genap maka kita juga akan mendapatkannya. Baik, hadirin, tema kita pada malam ini adalah macam-macam syafaat di akhirat. Syafaat itu artinya adalah pertolongan untuk orang-orang beriman di akhirat. Jadi orang-orang beriman dijamin oleh Allah untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan, dan ini jumlahnya banyak. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah yang sangat terkenal, ayat kursi pada 255, di sini ada penyebutan kata-kata syafaat. Ya, usahakan hadirin, ayat kursi ini kita baca setiap habis sholat 5 waktu. Hadisnya berdasarkan riwayat Imam Nasai dan derajatnya sahih, supaya kita baca ayat kursi setiap habis sholat. Jaminannya, kata Nabi, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi
dubura kulli salatin maktubah, setiap habis salat 5 waktu, kata Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, maka ia dijamin masuk surga ketika meninggal dunia. Makanya ini termasuk amalan hebat. Setiap habis sholat jangan tinggal baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Nah, di sini kata-katanya nih. Man dzalladzi yashfa'. Siapakah orangnya yang dia bisa memberikan syafaat atau pertolongan 'indahu di sisinya, illa bi iznih, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini juga ada penyebutan kata-kata syafaat. Hadirin, umat Islam yang meninggal dunia tetap dalam keimanan, dalam Islamnya, akan dijamin dapat syafaat sampai kepada orang-orang Islam yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Tapi jangan bermudah-mudah dalam hal ini untuk berbuat dosa mentang-mentang ada jaminan syafaat. Sebab menghalalkan perbuatan dosa, dia akan menjadi murtad dan keluar dari Islam. Nah, ada 4 macam kematian yang sudah tidak lagi akan mendapatkan syafaat. Sampai Nabi Muhammad pun dilarang oleh Allah. Ya, sampai Nabi Muhammad dilarang oleh Allah. Yang pertama, ini 4 macam kematian gitu ya. Na'udzubillah. Seseorang yang pertama mati dalam keadaan musyrik. Ini sudah tidak ada lagi syafaat baginya, pertolongan baginya. Contohnya di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-48. Ya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Pada An-Nisa 48 Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa, ayyushraka bih, kalau dosanya berupa kesyirikan. Ya, dosa berupa kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, yakin dengan benda-benda bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, yakin ada pencipta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah. Ini dosa yang terbesar diantaranya. Dia tidak akan mendapat ampunan Allah dan pasti tidak akan dapat syafaat. Yang kedua, mati dalam keadaan kafir. Ini pun tidak akan mendapat syafaat. Contohnya dalam Ali Imran pada ayat ke-91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan masalah ini, "Innalladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir,
ya, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka mil'ul ardi dhahaba, sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Ini sepertinya hadirin sebuah permisalan dari Allah yang tidak akan ada satu orang pun, satu manusia pun sampai hari kiamat punya kekayaan emas sepenuh bumi. Hari ini orang yang paling kaya apa? Baru 3.000 triliun ke bawah lah. Ya. Sedunia ini orang yang paling kaya 3.000 triliun ke bawah. Belum ada yang 3.000 triliun lebih gitu. Ini dia punya kekayaan bukan segitu, tapi emas sepenuh bumi. Hanya saja dia mati dalam keadaan kafir. Kata Allah, ya, walau iftada bi, sumpamanya mereka mau menebus dosa-dosanya itu, membayar, menyogok Allah Ta'ala di akhirat dengan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada lagi satu orang pemberi syafaat dan penolong bagi dia. Ini sudah habis harapan orang yang seperti ini. Yang nomor 3 hadirin, yaitu seorang yang mati dalam keadaan murtad, naudzubillah. Ini pun tidak akan dapat pertolongan. Berdasarkan Ali Imran, ya, pada ayat ke 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang mencari agama, menganut agama ghairal islami dinan, selain agama Islam sebagai agamanya, maka kata Allah, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirin, menjadi orang yang sangat merugi, menjadi orang yang sangat sengsara nanti di akhirat. Yang terakhir hadirin, sebelum kita masuk pada poin-poinnya, dosa yang tidak akan mendapatkan syafaat dan pertolongan serta ampunan Allah. Yang keempat, mati dalam keadaan munafik. Ya, kami tuliskan munafiknya munafik akidah. Contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 145. Ya, ini orang munafik akidah kalau diberikan contoh adalah dia orang yang casing muslim, tampilannya tampil muslim dan mukmin, tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Casing berjubah bergamis, pakai peci, pakai sorban, tetapi hanya untuk mengelabui umat Islam supaya dia enggak kelihatan sebagai orang yang memusuhi Islam. Ya, orang munafik kayak begini persis kayak musang berbulu domba, menggunting dalam lipatan, ya, dan lain-lain. Nah hadirin, pada An-Nisa 145 Allah sebutkan bahkan orang-orang munafik ini bukan cuma masuk neraka, tetapi disebutkan nama nerakanya paling bawah. Nih, Allah berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid-darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kamu wahai Nabi Muhammad, tajida di sini firman Allah untuk Nabi Muhammad, walan tajida, dan kamu tidak akan mendapatkan lahum bagi mereka nasira, satu orang penolong pun, satu orang yang memberikan syafaat di akhirat nanti. Termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak akan bisa memberikan pertolongan.
Baik. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk saja sekarang poin-poinnya. Yang pertama adalah syafa'atul uzma ataupun syafaat terbesar milik baginda Nabi. Ya. Dan ini kejadiannya ketika kita sudah dibangkitkan semua di padang mahsyar. Semua manusia dalam keadaan ketakutan. Semua orang tidak mengenal mana ayah, ibunya, anak, istri, saudaranya. Contohnya di dalam surat Abasa wa Tawalla pada ayat ke-34, ayat 35, ya. Ketika Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini keadaan yang sangat menakutkan di padang mahsyar, hadirin. Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u, ketika seseorang pada hari seorang berlari min akhi, dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Enggak saling kenal, hadirin. Sangat menakutkan. Kenapa? Likulli imri'im minhum, karena setiap manusia pada saat itu ya yauma idzin sya'nu yugnih, mereka punya urusan yang menjadikan beban-beban mereka. Enggak bisa saling menolong, enggak bisa saling kenal bahkan. Nah, hadirin, posisi kita di padang mahsyar kayak begini, akhirnya kita datang ke orang-orang soleh saat itu. Ya, contohnya kita buka di hadisnya. Ini cukup panjang hadisnya, riwayat Imam Bukhari pada 4435. Ya, dalam keadaan ketakutan kita berlari ke sana kemari di padang mahsyar. Tidak ada satu orang pun yang memakai pakaian. Keringat masing-masing sesuai dengan apa? Amal iman dan amal solehnya. Ada keringatnya yang sampai semata kaki, sebetis, sepahanya, sampai menenggelamkan dirinya. Matahari pun 1 mil. Ya, akhirnya kita semua berlarian. Kita mencari orang-orang yang bisa memberikan pertolongan. Padahal saat itu, hadirin, kalau kita di dunia ini dalam keadaan kena musibah, kita mudah saja untuk angkat tangan. Ya Allah, angkatlah musibah ini. Di padang mahsyar tidak berani kita untuk berkata begitu. Ya Allah, tolong kami, ya Allah, percepat urusan kami di padang mahsyar. Tidak berani. Justru yang dicari oleh mereka, oleh kita semua di padang mahsyar, orang-orang soleh yang bisa memberikan syafaat. Ini hadisnya cukup panjang memang, 4435 dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, hadirin, akhirnya semua manusia datang kepada Nabi Adam. Fayatuna Adam, wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Engkaulah Abul Bashar, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Biyadihi, Allah ciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah tiupkan rohnya kepada engkau wahai Adam. Wa amaral malaikata, dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Fasajadu laka, maka apa yang kita ucapkan? Isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami wahai Nabi Adam. Ila rabbika, mintakan kepada Tuhan engkau supaya urusan kita di padang mahsyar dipermudah. Tetapi jawaban Nabi Adam apa? Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, nafsi. Enggak berani saya berikan pertolongan, tidak berani saya berikan syafaat, sendiri-sendiri. Kenapa? Jawaban Nabi Adam, wa innahu nahani 'anis syajarah
fa'asaituhu. Aku pernah diperintah untuk menjauhi satu pohon dalam surga, bukan malah saya jauhi, malah buahnya saya makan. Ini kisah yang sangat terkenal dalam surat Al-Baqarah awal-awal, sehingga Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam berkata, idhabu ilan Nuh, sana kalian pergi minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Dan kita datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, tolong kami di padang mahsyar ini. Tetapi singkat cerita, jawaban Nabi Nuh juga apa? Nafsi, 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 sendiri, 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 sendiri. Saya tidak berani berikan pertolongan kepada kalian. Nabi Nuh berkata, sana kalian pergi kepada. Kalau Nabi Nuh alasannya apa? Tidak berani berikan syafaat. Beliau pernah berdoa dalam surat Nuh pada ayat ke-26, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir ini, satu pun jangan kau sisakan. Kata Nabi Nuh, doa itu yang menjadi beban aku di padang mahsyar, tidak berani berikan pertolongan kepada kalian. Lalu kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, sana pergi ke Nabi Ibrahim. Hadirin, kita datang ke baginda Ibrahim. Lagi-lagi Nabi Ibrahim berkata, nafsi, 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 sendiri-sendiri, saya tidak berani berikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Alasan Nabi Ibrahim kenapa tidak berani berikan pertolongan? Kata beliau, wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadzibat. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah berbohong 3 kali. Hadirin, Nabi Ibrahim umurnya 200 tahun, bohongnya cuma 3 kali. Itu pun bohong bukan bener-beneran. Kalau dibagi-bagi berarti setiap 70 tahun baru bohong sekali gitu ya. Kalau kita gimana Pak? Sehari 3 kali. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin, jadi Nabi Ibrahim bebannya apa? Aku pernah berbohong 3 kali. Yang pertama, beliau diminta pergi ke luar kampungnya sama kaumnya. Baginda Ibrahim berkata, inni sakim, aku sakit. Padahal tidak sakit, tapi maksudnya adalah sakit imannya ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Itu kayaknya ucapannya bohong. Yang kedua, beliau menghancurkan apa? Berhala-berhala. Lalu dikalungkan berhala yang paling besar. Kemudian ditanya oleh kaumnya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, tuh yang besar tuh tanya. In kanu yantiqun, kalau dia bisa bicara. Jadi maksudnya sebenarnya bukan Nabi Ibrahim bohong bener-beneran, ya. Beliau cuma bilang, tuh yang besar tuh coba tuh tanya. Orang nggak bisa diajak bicara kok malah disembah. Yang ketiga, beliau ketika melewati ada satu raja yang zalim, karena Bunda Sarah adalah istri yang cantik. Kalau beliau menjawab ditanya, ini siapa? Kalau beliau jawab ini istriku, maka akan menjadi mudarat, berbahaya bagi keluarganya. Makanya Nabi Ibrahim berkata, hadhihi ukhti, ini saudariku. Tapi tidak bohong juga kan, maksudnya saudara seiman. Nah, dari sini menjadi beban Nabi Ibrahim. Beliau katakan nafsi, 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 tidak berani saya berikan pertolongan. Lalu beliau katakan, idhabu ila Musa, sana kalian minta pertolongan kepada Nabi Musa. Kita datang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau adalah satu-satunya Nabi yang bergelar Kalimullah. Kalau tadi Nabi Adam, gelarnya Adam Sofiyullah. Kalau Nabi Nuh, Najiyullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Wahai Nabi Musa, engkau adalah satu-satunya Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Maka tolonglah kami, berikan syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, 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 sendiri, 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 sendiri. Saya tidak berani berikan pertolongan, kata Nabi Musa. Apa alasannya? Alasannya, wa inni qad qataltu nafsan
lam umar biqatliha. Kata Nabi Musa, aku pernah membunuh satu orang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ceritanya kan ketika ada satu orang Kipti ya mau memukul umatnya Nabi Musa, dilerai, dipisahkan sama Nabi Musa, enggak mau, malah ngajakin berantem. Sekali tonjok aja sama Nabi Musa, glok, mati dia. Ada dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Kenapa sekali tonjok saja mati? Karena kekuatan tenaga para nabi setara dengan 4.000 laki-laki dewasa di dunia ini. Jadi wajar aja kalau Nabi Musa pukul sekali, glok, langsung semaput. Tenaganya sangat kuat. Nah hadirin, kata Nabi Musa, idhabu ila Isa, sana kalian pergi ke Nabi Isa, minta pertolongan kepada Nabi Isa. Lagi-lagi Nabi Isa angkat tangan, nafsi, 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 saya tidak berani berikan pertolongan. Ya, kenapa? Kalau alasan Nabi Isa, beliau malu memberikan pertolongan karena beliau disembah. Ya, dijadikan anak Tuhan. Akhirnya beliau berkata, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sana kalian pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Nabi Muhammad saja bisa berikan pertolongan hadirin. Apa kata Nabi Muhammad ini lihat? Ya. Allah firmankan, wahai Nabi, angkat kepalamu, jangan tertunduk malu. Isfa' tu syafa'. Ya, berikanlah syafaat tu syafa'. Kamu diizinkan memberikan syafaat. Dari situ Nabi Muhammad berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Yang dicari oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Ya Allah, umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Hadirin, akhirnya dari situlah Nabi Muhammad diizinkan memberikan syafaat, dan saat itu umat Islam terbebaskan dari beban padang mahsyar yang satu hari setara dengan 50.000 tahun. Kalau secara umum di akhirat satu hari di sini 1.000, tapi kalau di padang mahsyar 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Yauma yaqumu yauma ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Bahwa keadaan manusia di padang mahsyar itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Ya, bukan 1.000 tahun lagi. Nih, surat Al-Ma'arij pada ayat keempatnya itu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Para malaikat Jibril yang saat itu naik dengan kadarnya itu di padang mahsyar 50 alfasanatin, 50.000 tahun. Padahal kalau secara hitungan biasa saja satu hari di akhirat 1.000 tahun. Ini enggak 50.000 tahun. Nah, setelah kita mendapat syafaat kayak gitu, barulah kita dimudahkan untuk kepada fase selanjutnya. Tapi ini belum selesai. Ya, ini baru pembebasan umat Islam secara umum di padang mahsyar. Baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang nomor 2, syafaat para nabi, para malaikat, dan orang-orang beriman. Hadirin, orang-orang beriman pun seperti anda ini, seperti kita, nanti di akhirat kita diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang terdekat kita, asal kita pulang ke kampung akhirat dengan segudang iman dan amal soleh. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya 7001. Kami singkat saja hadirin, hadisnya cukup panjang dan kita baca yang intinya saja.
Sudah mau khatam ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jumlahnya 7124. Ya, kita sudah masuk pada 7001. Hadirin, intinya saja bahwa Nabi bersabda, ya, fayashfa'un nabiyun, akhirnya para nabi bisa berikan pertolongan. Cukup panjang hadisnya. Nih, to the pointnya saja. Fayashfa'un nabiyun, para nabi setelah Nabi Muhammad, para nabi baru bisa berikan syafaat untuk umatnya mereka. Wal malaikatu, dan malaikat bisa memberikan syafaat. Wal mu'minun, serta orang-orang beriman. Makanya sering tuh kita dengar orang-orang soleh berkata, nanti kamu kalau enggak menemukan saya di surga, tolong cari saya. Ya, kata-kata tawadu dari para ulama. Tolong cari saya, ingat saya di akhirat nanti. Kenapa? Karena orang beriman bisa saling memberikan pertolongan di akhirat nanti. Pastinya terutamanya untuk siapa? Ayah, ibunya, ya, keluarganya, anak istri, dan lain-lain. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad untuk para nabi yang sudah berdiri di pintu surga tapi belum bisa masuk. Ya, syafaat Nabi untuk para nabi yang sudah berdiri di pintu surga. Ya, Nabi Adam sudah berdiri di pintu surga, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, semua sudah berdiri di pintu surga tapi belum bisa masuk. Coba kita buka hadisnya. Kalau yang ini riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim sama Ustadz Muslim mirip-mirip lah. Ya. Imam Muslim 5507. Coba kita buka hadisnya. Ini kata Nabi, atiba bal jannah, aku mendatangi pintu surga. Rasul bersabda, atiba bal jannah, aku mendatangi pintu surga. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa astaftih, kemudian aku minta dibukakan. Ya, tolong dong malaikat bukain pintu surga. Fayaqulul khazin, berkatalah malaikat penjaga surga. Kata malaikat ini, man anta, kamu siapa? Ya Allah, rupanya malaikat ini enggak kenal wajah Nabi Muhammad SAW. Bayangin Pak, tetapi Nabi orangnya memang low profile. Coba aja kalau seorang OB, ya, bilang sama atasannya yang bintang 4, Bapak siapa? Ente nggak tahu aneh, plak. Bisa jadi dipukul. Nabi Muhammad tidak. Beliau menjawab dengan landai saja. Ketika ditanya oleh malaikat, man anta, kamu siapa? Kok minta-minta buka pintu surga? Fa'aqul, Nabi menjawab, Muhammad. Ini loh saya Muhammad. Dari situ malaikat penjaga surga berkata, bika umirtu, oh kalau betul kamu Muhammad, maka kamulah yang aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi kunci surga ini. La aftah, aku tidak boleh membuka pintu surga li ahadin, untuk salah seorang pun. Itu lihat, nabi-nabi itu sudah berdiri di pintu surga, mereka tidak bisa masuk surga. Kenapa? Kunci ini perintah Allah, harus aku berikan kepada orang yang namanya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menerima dan beliau buka pintu surga, baru yang lain bisa masuk. Jadi nabi-nabi pun masuk surganya dengan dibukakan pintu surganya oleh Nabi Muhammad. Ya. Hadirin, yang keempat,
syafaat Nabi Muhammad untuk umat Islam yang berada di Bukit A'raf. Ya, untuk umat Islam yang ada di Bukit A'raf, yaitu Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini siapa? Orang yang nanti di akhirat pahala dan dosa 50-50. Bisa gitu ya Pak? Pahala dan dosa 50%, 50%. Sudah ditimbang, ya. Ternyata pahalanya 50, dosanya juga 50. Maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam surga, tidak juga ke neraka, tapi standby di tengah-tengah antara surga dan neraka, namanya Bukit A'raf. Itulah yang Allah firmankan dalam apa? Dalam surat Al-A'raf ayat ke 46. 46 47. Ya. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Kita lihat nih surat Al-A'raf ayat 46-nya. Ya, wa bainahuma hijab, dan di antara surga dan neraka ada pembatasnya, Bukit A'raf, tempat-tempat tertinggi. Wa 'alal a'rafi rijal, dan di Bukit A'raf rijalun, ada sekelompok laki-laki, ya'rifuna, yang mereka bisa melihat, mengetahui, kullam bisimahum, setiap penduduk surga dengan ciri-cirinya. Ya Allah, itu enak banget penduduk surga. Mereka bisa makan, minum dalam surga. Ya, kemudian wanadau ashabal jannah, dan mereka akhirnya menyeru orang-orang yang berada dalam surga. Karena di Bukit A'raf ini mereka bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Ketika melihat orang di surga sedang bersenang-senang, dia berkata, "Assalamun alaikum, kalian enaknya sudah sejahtera, sudah sentosa." Tetapi lam yadkhuluha, orang-orang Islam yang ada di Bukit A'raf ini belum bisa masuk surga. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat berharap untuk masuk surga. Tapi ayat 47-nya, ketika wajahnya dipalingkan ke penduduk neraka, wa idza surifat absaruhum, apabila dipalingkan pandangan-pandangan mereka, tilqa'a ashabin nar, kepada penduduk neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna, ya Allah, jangan engkau jadikan kami ma'al qaumidz zalimin, bersama orang-orang zalim itu ya Allah. Lalu bagaimana mereka nasibnya? Mereka tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk neraka juga, ya, tapi berada di tengah-tengah. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad memberikan syafaat. Ini hadisnya cukup jauh, riwayat Imam Tabrani pada 11.454. Nih, akhirnya kata Nabi Muhammad, wa ashabul a'rafi, dan penduduk A'raf, yadkhulunal jannata, akhirnya mereka masuk surga, bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadinya nggak bisa masuk surga tuh, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad akhirnya masuk surga. Tapi hadirin, kalau ada di antara kita yang menjadi ashabul a'raf, ini pun sudah bagus, karena dia tidak tersentuh percikan api neraka dengan pertolongan Nabi Muhammad. Baik. Yang kelima cukup serem nih Pak. Syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya yang sudah masuk neraka karena dosa-dosanya dan belum bertobat.
syafaat Nabi untuk umatnya yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Berarti ini dia bukan dosa yang tidak diampuni. Dosanya bukan yang 4 tadi sudah kita bicarakan di atas, bukan yang ini dosanya ini, ya, tapi yang lain, dan belum sempat bertobat. Nah, hadirin, coba kita buka hadisnya, riwayatnya Imam Bukhari dan yang lainnya. Ini contohnya pada 6198 riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, yukhraju qaumun minan nar, akan dikeluarkan sekelompok manusia umat Islam dari neraka. Berarti nerakanya bagi orang Islam yang punya dosa itu neraka yang tidak kekal. Ya. Bisyafaati Muhammadin, mereka dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulunal jannata, akhirnya mereka bisa masuk surga. Yusammunal jahannamiyun, dan mereka disebut sebagai mantan penghuni jahanam. Tapi kesian juga ini Pak ya. Akhirnya mereka masuk surga, tapi namanya disebut mantan penghuni jahanam. Hadis Bukhari. Hanya saja nanti di akhirat orang-orang ini sudah tidak lagi dipanggil sebagai mantan penghuni jahanam, sebab di dalam surga tidak boleh lagi ada orang yang saling ngebully, yang berkata kotor, yang berkata jelek. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, dalam surat Amma Yatasaalun. Ya, di dalam surga enggak bakal lagi didengar perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan menghina, serta perkataan dusta. Baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Yang keenam, syafaat anak yang soleh untuk bapak ibunya. Hadirin, anak yang soleh kalau berdoa untuk bapak ibunya, kalau kita mengerti hadirin, maka kita nggak bakal menyanyiakan doa ini. Saya buka hadisnya riwayat Imam Ahmad nomor 10.610 di sini di Maktabah Syamilahnya. Ya, jadi ini bisa kita amalkan Pak. Sebab orang tua kita yang sudah meninggal, terutama ketika kita baca doa dan istighfar untuk mereka, rating mereka makin naik. Sehingga mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa rating kami naik terus? Baik, kita tampilkan hadisnya. Nih, 10.610. Derajatnya hasan. Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh, Allah akan mengangkat derajat pasangan suami istri yang saleh. Makasih. Cuma saya nggak boleh minum air putih aja. Tapi emang malam ini sepet banget mata ini. Ya, mujahadah. Saya nggak bisa minum kopi. Hadirin, Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang tua yang soleh, suami istri yang soleh, fil jannati, di dalam surga. Mereka di alam kubur tapi bisa melihat ratingnya di surga kok naik terus. Fayaqul, akhirnya mereka bertanya, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhih, ini dari mana kami dapati ya Allah?
Kenapa derajat kami naik terus? Fayaqul, akhirnya Allah berfirman, bistighfari waladika laka, ini karena disebabkan istighfarnya putra-putrimu di dunia yang masih hidup. Nah hadirin, jadi kalau kita berdoa untuk bapak ibu kita, paling tidak habis sholat 5 waktu gitu, maka hadirin Allah akan meninggikan derajat bapak ibu kita. Ya, maka boleh diucapkan tuh Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Bisa dijadikan wiridan setiap hari 100. Maka derajat bapak ibu kita naik terus ratingnya. Baik. Kemudian nomor 7 hadirin, syafaat Al-Quran dan puasa. Atau ini dulu, penghafal Quran dulu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, penghafal Quran bisa memberikan syafaat 10 orang kepada ahli keluarganya yang diwajibkan masuk neraka karena dosa-dosanya. Nih, Nabi bersabda, man qara'al Quran, siapa yang baca Quran, wastadharahu dan hafal 30 juz, bukan cuma itu saja, fa ahalla halalahu, kemudian dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Artinya dia mengamalkan isi Al-Quran. Adkhalahu Allah bil jannata, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Wa syafa'ahu, dan bisa memberikan syafaat fi asyratin, sebanyak 10 orang, min ahli baitihi, dari ahli keluarganya, kulluhum wajabat lahun nar, yang wajib masuk neraka karena dosa-dosanya. Terutama bapak, ibunya, kakak, adiknya bisa ditolong 10 orang ya oleh penghafal Quran. Makanya hadirin, kalau kita ada anak 4, 5 orang, paling enggak 1 bisa hafal Quran untuk mendapat meraih kebaikan ini di akhirat. Ya. Yang ke-8, syafaat Al-Quran dan puasa Ramadan deh. Ini hadisnya cukup jauh, tapi enggak, maksudnya ada dalam riwayat Imam Ahmad juga. Ini terakhir deh ya Pak. Yashfa'an ya. Sayangnya kecapean. Hadirin, Nabi bersabda, inna siyam wal Quran yashfa'an, sesungguhnya puasa dan Quran bisa memberikan pertolongan lil abdi, kepada seorang hamba yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ada empat macam interaksinya. Yang pertama, dia membacanya. Yang kedua, mempelajari dan memahaminya. Yang ketiga, dia mengamalkan. Yang keempat, menyampaikan. Ini interaksi Al-Quran yang 4 ini yang nanti seseorang ini bisa mendapat syafaat. Akhirnya berkatalah puasa, ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu tu'am, saya mencegah dia dari makan dan syahwat pada siang hari. Fasyafi'ni fih, izinkan aku memberikan pertolongan kepada hamba-Mu ini. Maka kemudian Al-Quran berkata, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhun naum, aku mencegah dia tidur pada malam hari. Siang hari dibaca aku, malam hari dibaca aku, diamalkan dan sebagainya. Maka fasyafi'ni fi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qal, Nabi bersabda, fayusyafa'an, maka hadirin ya, Quran ini bisa memberikan syafaat, puasa dan Quran. Jumlahnya masih banyak Pak, masih ada sekian lagi, tapi mungkin pada lain waktu saja. Ini sudah jam 12 ya.
Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan. Ya. Amin. Iya, pastinya seperti dalam ayat kursi saja yang paling mudah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Jadi pastinya orang yang diberikan syafaat, diizinkan memberikan syafaat oleh Allah, ya, dengan izin Allah dan ridha Allah. Yang pasti dia pulang ke kampung akhirat, meninggal dunia dengan membawa segudang iman dan amal soleh. Sebab kalau dia punya beban bagi dirinya dosa-dosa, untuk dirinya aja susah, bagaimana mau menolong orang lain? Gitu. Makanya urutannya tadi para nabi, Nabi Muhammad, para nabi, malaikat, orang-orang soleh. Jadi semuanya identik kepada kekuatan iman dan amal. Hafal Quran, ya puasa. Baik, seperti itu saja. Semudah itu jawabannya, artinya pasti karena orang ini membawa segudang iman dan amal soleh. Orang yang justru dia banyak dosa, enggak mungkin dia berikan syafaat. Justru dia menerima syafaat. Dan itu seizin Allah. Ya. Contohnya ada bapak ibunya tidak soleh, anaknya hafal Quran, bapak ibunya mau digiring ke neraka gitu. Anaknya bisa berkata, ya Allah itu bapak ibu saya ya Allah. Allah izinkan. Allah ridho kepada perbuatan si anaknya. Ada lagi hadirin? Ya, silakan. Ya, begini, dia tidak ada spesifik kayak begitu, tetapi diambil dari analogi. Seumpamanya anaknya tidak menutup aurat karena tidak pernah dididik sama bapak ibunya yang sudah meninggal, ini pasti jadi beban. Tapi kalau ayah ibunya sudah mendidiknya, memerintahkannya, si anaknya enggak mau, maka bapaknya tidak ada beban. Ya, itu diambil dari analogi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi katakan, man da'a ila dolalah, siapa yang mengajak kepada perbuatan dosa, anaknya enggak tutup aurat, dibiarin itu, dia meninggal, maka dia siksaannya makin berat. Sejauh mana anak ini auratnya dilihat oleh laki-laki yang asing, dosanya kepada bapak ibunya juga. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Sebaliknya kalau anaknya menjadi anak yang soleh,
ibadahnya itu masuk ke dalam catatan amal bapak ibunya. Ini yang disebut dengan pahala jariah. Ini contohnya dalam hadis Sahih Muslim, kata Nabi, man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada perbuatan sesat atau dosa, maka hadisnya juga nomor 6000 sekian, kata Nabi, jadi anak yang nggak pakai jilbab dibiarkan itu termasuk membiarkan kesesatan. Setuju dengan perbuatan dosa sekalipun sudah berlangsung 1000 tahun, Anda setuju hari ini, Anda kena dosanya. Pak, perbuatan dosa udah dilakukan 1000 tahun lalu. Kemudian Anda baca sejarahnya, Anda bilang enggak apa-apalah, Anda ikut kena dosa. Sekalipun Anda tidak mengerjakannya pada saat itu. Ini kata Nabi, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada perbuatan dosa, kesesatan atau membiarkannya, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengerjakannya. Anaknya nggak pakai jilbab karena nggak pernah diajak, dosanya untuk bapak ibunya. Demikian kebalikannya. Itu cukup ya. Waalaikumsalam. Iya, tergantung dari jumlahnya, ya. Jadi seorang anak semuanya diizinkan memberikan syafaat karena dia penghafal Quran, karena dia ulama, boleh sesuai dengan kuotanya yang berlaku saat itu. Ya, 10 nih, 10 ayah ibunya, kakak adiknya ada 5-7 orang. Berarti masih sisa berapa? 3. Ini boleh dia pilih kepada siapa, omnya ke atau siapa. Asal jangan mantan lah. Kalau mantan gitu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saja sampai di sini dulu pembahasan untuk macam-macam syafaat ya. Dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita malam-malam akhir Ramadan ini, supaya kita mendapatkan pahala terbaik Lailatul Qadar. Karena kalau kita dapatkan itu berarti kita akan mendapatkan pahala ibadah 83 tahunan lebih. Ini sangat potensi untuk kebaikan derajat kita juga di surga nanti ya. Sebenarnya kan Lailatul Qadar itu disyariatkan oleh Allah karena Allah Ta'ala turunkan ayat 13-14 surat Al-Waqiah, sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Surga 2/3-nya untuk umat terdahulu, 1/3-nya untuk umat Nabi Muhammad. Di situ beliau bersedih, maka Nabi Muhammad minta diganti. Allah turunkan kemudian ayat ke-40-nya, sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin. Akhirnya di akhirat itu surga setengahnya untuk umat Nabi ini, setengahnya hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, ini bisa kita dapati dengan cara kita mengaji seperti ini, sholat tahajud, ya, sedekah, jangan lupa juga malam ini, supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan meraih daripada ibadah 83 tahun. Kekurangannya mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh. Biasanya 11:30 ya udah selesai. Ini Masya Allah.